Oke, kita masuk dalam doa ya. Kita bersyukur dan kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami akan tiba pada pelajaran yang sungguh-sungguh akan membukakan pikiran kami, hati kami, tentang pekerjaan dari Roh Kudus. Dan yang sudah kami terima adalah bagaimana kami harus lahir baru, dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Bapa, dan kekuatan dari Bapa lah yang menjadikan kami orang-orang yang akan mendapatkan anugerah hidup kembali dari kematian dosa kami, dilahirkan kembali, dan kembali kami mendapatkan pembaruan yang total. Dan kami bersyukur jika hari ini kami kembali dibawa ke dalam satu perjalanan keselamatan kami dan berkaitan dengan pintu dan dasar daripada seluruh apa yang sudah kami terima dalam anugerah keselamatan itu adalah iman. Tolonglah kami sehingga kami bisa melihat dasar daripada iman kami, yaitu di dalam anugerah yang paling besar, yang bersumber kepada Bapa sendiri. Dan kami hari ini belajar, dan tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa menangkap artinya dan menjadikan hati kami semakin kokoh, kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita bahas tentang peranan Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus ya, yang berkaitan dengan semua yang kita bahas. Nah, ada hal yang penting yaitu asal-usul iman yang benar, iman sejati, iman yang murni. Nah, kita ada dua yang saya ambil, dua dasar, yaitu dasar bahan Alkitabnya adalah Mazmur pasal pertama. Dan kemudian kejadian riwayat hidup dari Abraham. Mungkin ini hari Sabtu ya kita akan bahas. Nah, Mazmur pasal pertama. Maksudnya apa Mazmur pertama? Kita masih ingat kan Mazmur jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kan ada dua kan, jalan benar, jalan orang fasik. Dan dibagi pada pasal yang pertama bahwa kita diperingatkan kita tidak boleh berjalan di dalam jalan orang-orang yang fasik ya. Jadi kita tidak boleh menurut akan mereka. Ya, oke. Nah, kemudian pada pasal yang ketiga, Mas Surya dijelaskan orang-orang yang beriman, orang-orang sungguh-sungguh diselamatkan itu disebutkan dengan satu gambaran. Orang itu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, nanti saya berikan gambarnya. Saya coba gambar walaupun nggak terlalu bagus ya. Saya gambar supaya kita tahu bahwa asal iman itu dari situ, dari perjalanan itu. Dan satu persatu kita akan bahas dari Mazmur pertama, ayat yang ketiga tadi, dan kemudian kita kembali pada ayat yang satu dan dua, dan saya akan bacakan ya, dari pasal yang satu, Mazmur nomor satu, ayat yang kedua, ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ini gambarnya, Saudara. Nah, ya, ini ada gunung, kemudian ada sungai. Dari uh, gunung itu kan asal air dan semua air mengalir dari sungai, dari gunung kemudian turun menjadi sungai besar 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 dan kemudian terakhir ke laut. Ya, saudara kita tahu ya terus ke arah laut sana. Nah, jadi dari gunung, puncak gunung turun sumber daripada semua air di sana dan kemudian turun dikatakan ia seperti pohon. Nah, pohonnya itu di situ. Pohon kan bukan dilambangkan di atas ya karena dia air yang di bawah di perjalanan itu saya gambarkan di situ. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, itu tanahnya yang hitam, aliran airnya itu yang biru, yaitu sungainya di situ. Tetapi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, itu saya kasih buah merah-merah itu kan. Jadi buah itu menarik orang ya. Buah itu membuat orang percaya itu cemerlang. Jadi menjadi terang, menjadi satu hal yang bisa dilihat oleh orang, wah ini menjadi kesaksian, menjadi terang itu artinya menjadi kesaksian, dan nanti kita tahu bahwa asal kata daripada emunah hanya itu adalah terang, ha itu ya, dan ujungnya adalah alef, alef itu yang sebelah kanan puncak itu ya, puncak gunung itu ada alef, ada tulisannya. Nah ini kalau kita tahu saya gariskan di sini. Jadi mulai dari atas alef, ya alef itu lambangnya itu kepala kerbau dan juga lambang daripada pajak yang di apa kekuatan yang akan menjadi milik kita dan originator, jadi segala sesuatu yang berasal yaitu Tuhan sendiri. Jadi Aleph ini adalah Allah sendiri ya, Abba, Ava, Bapak gitu kan, itu Aleph. Nah, dari Aleph ini kemudian turun menjadi Mem ya. Itu asal kata daripada emuna. Jadi emuna itu A, M,
kemudian nun itu artinya buah, ya, buah dari pohon ya. Atau juga nun itu artinya ikan. Nah, jadilah ikan artinya sudah kita menjala, bukan menjala manusia tapi menjala ikan kan gitu kan. Terus kemudian kita menjala manusia. Nah, dilambangkan sebagai ikan yang dijala, kemudian kamu menjala manusia. Nah, itu artinya nun ya. Jadi alef itu sumbernya, dan itu sumber daripada segala kehidupan. Dan kemudian mem itu air. Mem itu air. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah yang menciptakan, yang memulai segala sesuatu, alef, ya, alfa, omega, alef, taf gitu kan. Nah, mulai dari sana kemudian turun ke air. Akulah air hidup. Masih ingat ya? Akulah air hidup. Mem. Jadi alef, a, m, terus n. Ya, AMN. Jadi artinya AMN itu adalah amin, aman, emun. Terus kata emunah. Nah, itu adalah iman. Ya, iman itu asal katanya dari amin, dari aman, dari amun. AM, N. Jadi alef, mem, nun. Nun itu artinya pohon yang bukan hanya pohon, tapi pohon itu berbuah. Ya, diambil dari pohon yang berbuah. Nun. Dan kemudian bercahaya, menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi kalau orang-orang itu menjadi orang-orang memberkati bangsa-bangsa lain, memberkati orang lain, itu arti daripada iman sebenarnya. Nah, dasar iman itu di sini. Jadi alef, mem, nun, terus kemudian he. Nah, di tengah emunah. Di tengah itu ada vowel-nya. Jadi emunah, mu, vu, ya gitu ya. Mu, u-nya itu ada vowel-nya. Vowel itu cuman seperti conjunction ya, jadi seperti penghubung gitu. Emunah, emunah. Nah, nahnya itu kalau kita kan ha kan, emunah gitu kan. Nah, di dalam Ibrani ha itu sebagai penutup. Penutup apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu berasal dari Bapa, berasal dari sumber kebenaran, dan dia harus memancarkan cahayanya di situ. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mulai dari awal, terus dia menyebut bahwa dia adalah Alfa Omega, dia adalah air hidup, dia adalah pokok anggur, dan dia adalah buah yang baik itu kan, dan kemudian dia menjadikan kita orang-orang yang bercahaya, menjadi terang dan garam. Itu semuanya arti daripada iman. Jadi selama ini kita belajar iman, itu teori-teori. Oh, iman itu begini, begini, begini gitu kan. Oh, mendengarkan firman Tuhan, ada firman Tuhan. Tapi kita nggak pernah mendapat dasar arti iman itu bukan cuma arti gambaran, definisi. Oh, iman adalah kepercayaan, iman keyakinan. Bukan hanya itu. Jauh lebih luas daripada itu, iman adalah, nah, sudah dijelaskan di sini, iman itu adalah emunah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, yang dialirkan oleh Allah, di dalam air itu adalah Kristus, keselamatan pokok, keselamatan sungai menghidupkan kita yang ada di surga dan juga ada di kitab Wahyu. Dan sungai itu kemudian memberikan kehidupan kepada 12 suku bangsa. Nah, gitu kan. Jadi air itu adalah Kristus dan kemudian menghidupkan pohon yang akhirnya menghasilkan buah. Ditanam di tepi aliran air. Nah, itu pohon itu adalah kita semua. Dan harus mengalirkan airnya kepada pohon itu supaya pohon itu hidup, dan bukan hanya hidup, dia juga bertumbuh, dan dia daunnya itu tidak pernah mati, tidak pernah coklat, nggak pernah layu, dan berbuah terus-menerus dan tidak berhenti. Sehingga hidup orang percaya yang seperti ini itu akhirnya mengagumkan dunia. Dunia melihat, wah, orang-orang percaya ini begitu indah gitu, begitu bercahaya, cemerlang kasih Allah itu dalam hidupnya. Jadi ini asal katanya. Nah, kita tahu, nah, asal kata ini adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 3, 4, dan kemudian kita baca 1 dan 2. Saya ulangi ini ya. Mazmur pasal 1 atau nomor 1, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, dikatakan menghasilkan buahnya, pada musimnya. Pada musimnya. Jadi buahnya itu harus ada musimnya, ada waktunya. Dia harus dewasa dulu, matang dulu, berakar dulu, bertumbuh kuat. Nah, baru dia berbuah. Jadi orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang Kristen sejati itu adalah yang betul-betul orang Kristen sesungguhnya yang diselamatkan Tuhan itu adalah dari kemampuan dia menghasilkan buah. Kalau buahnya baik, pohonnya baik. Ya, kita tahu. Jadi Daud, Salomo,
kemudian Abraham, kalau kita lihat hidupnya itu kan hidup yang betul-betul dikatakan hidup yang menghasilkan buah. Lupa dari mana buahnya. Mereka juga orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Nah, kita melihatnya adalah apa yang dilakukan oleh Abraham itu dalam hal kelemahan-kelemahannya. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bahwa itu adalah seperti sesuatu yang digarap oleh Tuhan. Jadi iman Abraham nanti hari Kamis saya jelaskan iman itu apa sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, khususnya dalam aplikasi praktek kita sehari-hari ya. Di hari Sabtu saya jelaskan nanti. Nah, ini kita belajar tentang asal-usul iman. Jadi dikatakan, jadi buah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak ada. Jadi kalau ada pohon, ya harus ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, ya pohon itu berarti pohon yang tidak baik. Ya, pohon yang tidak menghasilkan buah. Adakah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Nggak ada. Baik pasti baik, nggak baik ya nggak baik gitu kan. Jadi artinya diselamatkan, enggak ya enggak. Ya ini arti buah itu nanti kita lihat buah itu ada buah yang berasal dari kehidupan dia yang mengalami pergumulan, panas matahari, ada ulatnya, ada yang rontok, ada yang rusak, ada. Nah, itu semua dalam pohon itu kita melihat seperti kehidupan kita dan ada yang dirontokkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah mungkin pikiran-pikiran kita yang harus diruntuhkan atau beberapa apa ya orang-orang kebiasaan yang harus dilepaskan. Nah, saudara itu seperti pohon, semuanya itu akan dipangkas oleh Tuhan. Pokok anggur itu kan, jadi pokok anggur kan kalau mau anggur itu semakin lebat, itu harus dipangkas. Itu lambangnya di situ. Dan baru setelah itu apa? Pohon ini kemudian menyatakan terangnya. Jadi Aleph artinya sumber dari segala yang hidup dan dia adalah yang asal semuanya dan disebut juga sebagai Torah ya. Jadi Torah itu artinya firman. Jadi A itu adalah permulaan dari semua kata. Itu adalah Torah. Permulaan dari semua hidup orang Kristen adalah hukum. Hukum di mana? Di puncak Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukumnya, Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan hatinya, Tuhan memberikan asal muasal daripada semua hidup orang percaya berdasarkan 10 hukum Taurat. Jadi ini asal hidup kita yang berasal dari Tuhan. Nah, jadi Aleph, Torah, asal dari semua hidup kita berasal dari kata. Kata-kata semua berasal daripada huruf yang dimulai dengan A. Nah, itu artinya yang permulaan adalah Allah dan memberikan hidupnya, memberikan Taurat, memberikan hukum Taurat, memberikan pedomannya, memberikan pengajarannya, dan turun kepada kita. Dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu dayunya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, itu menunjukkan kepada keberhasilan di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara ini adalah iman. Jadi iman bukan cuma oh saya percaya, saya yakin, oh itu sudah iman. Bukan, saudara. Itu iman secara teologi. Iman secara kalau kita ngomong itu secara definisi dogmatik gitu kan. Tapi iman orang Israel, iman itu adalah life, bukan abstrak, bukan teori, tetapi iman itu ya hidup kita. Jadi apa arti iman? Semua berasal dari Allah dan diberikan oleh Allah, Bapa kita, dan melalui hukumnya, kata-katanya, semua kata-kata berasal dari kehendak Allah, kemudian dialirkan kepada kita supaya kita menerima aliran air. Dan dikatakan air itu adalah hidup manusia. Jadi nafas hidup kita, kalau kita nggak ada air mati, ya kan? Roh Kudus adalah nafas kita. Dan kita tahu kan, jadi roh itu nafas kita, yang menghidupkan kita, menghidupkan roh kita, air itu yang menghidupkan tubuh kita. Jadi aliran air disebut sebagai mem, alef, mem, a, m. Kemudian saudara mengaliri pohon kita dan menghasilkan buahnya nun. Jadi a, m, n, amin, aman, amun atau emun, eman. Jadi emet itu dari kata sama. Alef, mem, dan nun. Dan terakhir apa? Saudara, jadi pohon itu akhirnya menghasilkan buah. Pohon itu akan menjadi memberkati. Dan Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kamu akan kujadikan orang yang akan mempunyai banyak keturunan. Di situ kan. Nah, saudara itu janji Tuhan. Lihatlah langit. Nah, di situ kan. Dan kamu akan memiliki tanah yang begitu luas. Dan aku berikan padamu tanah perjanjian. Nah, di situ Abraham bertanya, kenapa kamu memberikan tanah doang? Yang nanti aja ya saya kan belum tahu gitu kan. Yang nempati siapa? Saya aja nggak punya anak. Nah, di situ saudara.
Jadi waktu Abraham dijanjikan kamu menjadi keturunanmu seperti bintang di langit dan kamu akan aku berikan tanah perjanjian, tanah yang luas, tanah yang bagus, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang waduh suburnya pokoknya wah luar biasa gitu. Abraham tanya, nah ngapain kamu kasih seperti itu kalau saya nggak ada keturunannya? Nah, sore di situ ini perjalanan iman, emunah. Jadi Abraham sedang dididik oleh Tuhan bagaimana imannya itu dibentuk oleh Tuhan dalam segala kelemahan-kelemahannya. Termasuk dia nanti waktu takut istrinya mati dan kemudian dia uh, berbohong kepada Raja Fir'aun itu kan, dan juga dia 2 kali melakukan itu kan, dan kemudian apa yang terjadi, Raja itu kemudian tahu, dan Tuhan tahu bagaimana untuk menghindarkan itu. Jadi ketakutan dari Abraham akan dibunuh oleh Raja itu karena punya istri yang cantik seperti Sarah, saudara, itu menjadi kelemahan Abraham, tetapi Tuhan memperingatkan Raja itu, kalau kamu macam-macam dengan istri orang itu, kamu tak binasakan. Nah, itu iman. Jadi kita ini disertai Tuhan, dan kita merasa bahwa, oh Tuhan itu mana sih penyertaan? Nggak ada. Saudara-saudara salah. Orang-orang yang kadang-kadang melawan kita, memusuhi kita, itu dihantam Tuhan, dihancurkan Tuhan, kita nggak tahu. Diperingat oleh Tuhan, dan kemudian digebuki oleh Tuhan, saudara kita nggak tahu. Contohnya, diberi kesulitan, diberi sakit penyakit, diberi macam-macam. Saudara kita nggak tahu, kita cuman menduga aja. Tapi semua diatur oleh Tuhan, termasuk raja itu diperingat oleh Tuhan. Kalau kamu sampai mengambil dia menjadi istrinya, oh, kamu nggak akan berumur panjang. Dan kamu begitu mengambil dia, aku binasakan kamu. Itu iman. Jadi iman bukan bukan cuma pikiran kita, keyakinan kita, bukan. Iman itu ya perjalanan kita. Bagaimana sumber alef, aba, alef itu kan A, huruf A kan, sumber daripada semua hidup kita adalah Tuhan, dan dialirkannya kepada kita melalui Taurat. Taurat itu dialirkan dari Sinai, kemudian dialirkan kepada kita dan diberikan kepada kita, dan mengalir A, Mem, dan Nun, A, M, N. Dalam hidup kita, dalam keselamatan kita, dalam jiwa kita, kemudian dia menghasilkan buahnya dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersaksi. Nah, Abraham dikatakan, kamu akan memiliki anak, ya kan? Dan aku tidak tidak mengingkari janji. Masa aku ini Tuhan memberi kamu tanah, nggak ada orangnya, nggak ada keturunannya, kan aku memberi kamu keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Oh, itu kan banyak. Nah, mungkin Abraham sekarang kalau lihat keturunannya begitu banyak, miliaran, ya mungkin bingung dia kan. Wah, lu ini anak cucu saya segini banyak ini. Nah, kita kita nggak tahu begitu, begitu mengagumkannya seperti itu. Nah, dari sini kita lihat yang terjadi adalah waktu iman itu berasal dari kata AMN. Jadi amin, aman, amun, itu semua sama so, dari katanya. Nah, sekarang kita pelajari ya. Alef, mem, dan nun. Nah, saudara perhatikan, alef, mem, dan nun itu lambangnya adalah kepala kerbau, terus yang air, M itu, mem itu kan, yang di sini kita lihat ya di gambar ini, dan kemudian ada nun, nun untuk yang panjang ya, kalau yang biasa itu yang pendek itu yang kayak kotak gitu kan, yang di bawah itu, yang tadi kita lihat, yang faith ini ya, di bawah ini, nah ini nunnya seperti ini, kalau ini di huruf akhir, dia huruf penutup itu harus bentuknya ini, panjang ya, jadi nggak ada bentuk ke kirinya, tapi dia dipanjangin ke bawah. Itu huruf panjang. Jadi amin, alef, mem, nun. Artinya apa? Ada kekuatan, ada kuasa. Alef itu kekuatan yang mengawali, yang mendirikan, yang kayak orang itu yang permulaan. Ya. Dan saudara tahu, kuasa kuat itu apa? Ada di mem. Mem itu kan. Mem itu apa, saudara? Itu air dan juga darah. Jadi air itu juga darah. Darah itu juga ada airnya. Jadi waktu dikatakan mem, lambangnya air, itu juga lambang dari darah. Kekuatan Allah yang luar biasa melalui disalurkan kepada kita melalui air di dalam darah Kristus, dan kemudian diberikan kepada kita sebagai benih, ya, sebagai benih yang terus akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, nun itu buah, benih atau biji, ya, buah, benih atau biji, atau gen kita ya. Jadi gen manusia yang sel sperma itu kan gambarnya seperti itu, dan juga itu biji juga sama. Jadi kekuatan Allah di dalam
hidup yang akan diberikan pada kita, dialirkan pada kita. Aliran itu kan melambangkan sungai air itu kan. Kemudian di dalam darah Kristus, air dan darah. Nah ini ada ayatnya kan. Air dan darah menjadi saksi bagi orang-orang yang akan menerima Kristus. Dan menuju kemanakah ini? Seluruh keturunanmu. Terus keturunanmu, benihmu. Jadi benih-benihmu. Dan terus di dalam iman itu. Nah ini iman, saudara. Iman itu dimulai dengan kecil seperti biji. Nah ini, biji itu artinya iman. Biji sesawi. Bukan gede, tapi biji. Jadi kekuatan Allah dialirkan pada kita, dan kemudian di dalam darah Kristus itu, keturunan kita, kita menjadi keturunan-keturunan baru, dan semua orang-orang percaya itu menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan dan melahirkan satu generasi menjadi cahaya bagi kemuliaan Allah. Itu arti kata apa? Amin. Aman. Aduh, saya aman. Aduh, tenang saya. Aman. Nggak ada pencuri, nggak ada perampok. Aman. Hidup saya aman. Hidup saya itu tenang. Hidup saya itu terjamin. Amin. Apa arti amin? Amin adalah Allah meneguhkan. Allah yang meneguhkan. Siapa yang diteguhkan? Kita yang diteguhkan. Allah mendukung kita. Siapa yang didukung? Kita didukung oleh Allah. Allah menjunjung kita. Allah mengangkat kita. Allah menopang kita. Allah menjaga kita, memelihara kita. Itu arti kata daripada amin. Nah, aman itu lebih ke arah sense perasaan kita merasakan bahwa Allah itu menjamin kita dan kita tenang, shalom. Nah, itu arti dari kata aman. Jadi amin itu dari kata aman. Jadi aman itu adalah sesuatu yang sudah dibangun oleh Allah, yang sudah menetap berkaitan dengan kedaulatan Allah, penetapan Allah. Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Nah, itu dari kata aman. Dan teguh, tidak bergoyah. Dan dia tidak pernah berjanji melepaskan kita, membuang kita, membinasakan kita. Dia akan selalu setia. Saudara, itu artinya teguh, berdiri, mendukung kita, dan seperti batu karang. Itu semua adalah arti kata dari aman. Dan kemudian dijadikan amin. Dan setiap kita mengatakan, haleluya, amin, pujilah Allah, amin. Nah, amin itu adalah, saudara, artinya saya percaya, iman, amin itu adalah iman yang membentuk iman kita. Amin itu adalah kita mendengarkan janji Allah, kita percaya, kita amin, dan iman itu di dalam keaminan kita, keamanan kita, saudara, iman itu akhirnya terbentuk. Kenapa? Karena Allah yang berjanji bersama dengan kita, Allah yang menopang kita, Allah memelihara kita, Allah menyertai kita, dan itu adalah emunah, saudara, iman. Jadi iman itu emunah, faith, ya. Jadi dari kata alef, mem, nun. Nah, kemudian di situ ada vau, nun. Nah, kemudian ada he. He itu sesuatu yang berhenti dan terus memancar. Jadi iman kita itu dari awal dari Allah dan tidak berhenti, terus mengalir kepada bangsa-bangsa. Jadi penginjilan itu adalah orang-orang yang beriman, yang mendapatkan iman dari Allah, dari puncak daripada gunung itu mengalir turun dan mengairi pohon, dan pohon itu berbuah, dan buahnya itu akhirnya memberkati bangsa-bangsa. Nah, dari situ kita lihat, dan dikatakan oleh Tuhan begini, saudara perhatikan, barang siapa memberkati engkau Abraham, ia akan aku berkati. Barang siapa mengutuk engkau, aku akan kutuk mereka. Barang siapa mengasihi engkau Abraham, percaya pada engkau, mereka akan aku berikan kasihku, aku berikan iman kepada mereka. Ya, barang siapa melawan engkau, aku akan melawan mereka. Barang siapa mereka membunuh, membinasakan, aku akan binasakan mereka. Nah, saudara, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seluruh generasi daripada keturunan Abraham adalah generasi yang akan memberkati bangsa-bangsa. Dan di sini janjinya kepada siapa? Kepada Abraham. Ya. Oke, kita kembali kepada gambar ya. Pada gambar di atas. Nah, saudara perhatikan. Jadi alef itu sumbernya, dan kemudian mengalir mem. Mem itu kan lambang air di dalam darah itu kan. Dan kemudian masuk ke dalam hidup orang percaya, dan darah itu menghasilkan buah. Nah, saudara, buah itu, kalau kita perhatikan ya, buah itu adalah lahir dari satu kematian awal. Jadi kematian apa? Bahwa biji yang ditanam itu akhirnya mati, tubuhnya dipecahkan, dan biji itu menjadi pohon. Kebangkitan.
Ya, kita masih ingetin ya. Jadi semua biji pohon yang kita tanam itu akan membelah diri dan meninggalkan dirinya, dan manusia lamanya dibuang, dia keluar manusia baru, kemudian seperti kecamba itu kan, dan kemudian mencari matahari, mencari kebenaran, mencari Allah yang sumber daripada hidup dia, arah dia. Nah itu kemudian kecamba itu keluar dan kemudian bergerak, yang bawah itu berakar, yang atas itu tunasnya, dan mencari Allah sendiri dan menyembah Allah, mencari Allah, berfokus pada Allah, dan tembus pada tanah keluar. Nah, baru orang tahu, oh ada tanaman. Nah, saudara, itu artinya apa? Bahwa waktu Tuhan mengaliri dengan air, dan kemudian benih itu bertumbuh menjadi pohon, dan pohon kemudian besar, dan dia kemudian memiliki buah. Nah, saudara perhatikan ya, buah itu memiliki biji-biji yang banyak. Situ, saudara. Jadi dari biji yang dipecahkan, kemudian orang-orang sudah dibangkitkan Tuhan, yang sudah dihidupkan, dilahirbarukan oleh Tuhan, menjadi bangkit dengan kebenaran, dan dia kemudian menghasilkan buah. Nah, buah inilah Injil yang mereka rasakan, Injil yang mereka nikmati, dan kemudian mereka saksikan kebenaran-kebenarannya, pengampunannya, kasihnya dibagikan. So, ini menjadi buah. Dan buah ini waktu diterima oleh orang-orang itu akan memberikan kita biji. Jadi firman itu adalah seperti benih yang ditanam, ya, tanah itu kan, masih ingat 4 tanah itu kan, ditanam kemudian dia bertumbuh. Nah, ini dari mana biji itu? Dari buah pohon yang berbuah. Dari buah pohon yang berbuah. Kesaksian kita, orang percaya. Nah, itu akhirnya perjalanan iman. Jadi iman itu bukan cuma kita percaya, enggak, sampai kepada kesaksian kita dan melahirkan orang-orang beriman yang baru di dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa anugerah Tuhan. So, itu semua adalah iman. Dan ini berkaitan, enggak ada yang terlepas. Jadi mulai dari sumber Allah sendiri, kekuatan kita, pemilihan Tuhan, kedaulatan Tuhan, penetapan Tuhan, mengalir kemudian di dalam Kristus, dan kemudian menghidupkan pohon di tepi aliran air, dan yang benih itu akhirnya bertumbuh besar, kemudian menghasilkan buah, dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan Yesus mengatakan, segala kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadaku, yang ada di surga, di bumi, dan bahkan di bawah bumi, diserahkan pada dia. Dan Tuhan minta apa? Dengan kuasa ini, dengan kekuatan dari Bapa yang dari Alef itu, dari gunung itu, mengalir kepada saya, dan aku berikan kepadamu untuk apa? Menjangkau bangsa-bangsa, menjadi terang dan garam, menjadi saksiku di ujung-ujung bumi. Nah, itu He, terang. Jadi Alef, Mem, Nun, He. Dan kemudian kita lihat bahwa Mem itu ditambah dengan U, Amun, kan, Ma, kita, Mamemu, Mun, Mun. Nah, Mun itu lambangnya adalah vowel dikasih titik 1 di tengah. So. Dan artinya Mun itu apa? Berdiri tegak dan tidak tergoyahkan di tepi aliran air. Jadi waktu saya ditanam di tepi aliran air, suruh itu karena aliran air itu menghidupkan kita, kita ditanam vow itu, Mun, maka kita ditanam itu tidak goyah, dan itu kekuatannya enggak ada yang ngalahkan. Itu disebut sebagai kekuatan kerajaan yang tidak bisa diruntuhkan, dikalahkan, digoyahkan. Dan itu adalah iman. Jadi kerajaan tidak digoyahkan itu apa? Orang-orang yang beriman di dalamnya, yang betul-betul tahu sumber daripada seluruh hidup dia adalah berasal dari Bapa, dan dialirkan melalui firman Tuhan, dan firman itu menjadi manusia, dan darahnya sekarang menghidupkan kita. Dan kita menjadi umat yang baru dan dilahirbarukan, berbuah, dan benih-benih itu, generasi-generasi baru, dan kemudian kita memberikan pengampunan Kristus, kasih Kristus, kebaikan Kristus, kesabaran Kristus pada dunia. Dan itu bercahaya, dan benih ini kemudian ditanam kembali. Nah, saudara, jadi ini jelas sekali. Jadi Alef, Mem, Vav, Nun, dan He. Jadi dari kata dasar 3. Amin, Alef, Mem, dan Nun. AMN. Ya, jadi jelas ini ya. Nah, saudara, dari sinilah terbentuk kata emunah. Nah, emunah itu yang di bawah. Ya, emunah. Di sini. Nah, kalau yang jelasnya lagi, sudah di sini. Nah, emunah. Ya, emunah. Jadi yang atas itu AMN. Ya, dari amin. Nah, dikatakan amin, aman. Nah, amin itu berarti disebut sini amun. Nah, itu yang kedua atas, ya, dari kiri, terus yang kedua dari kiri itu ke kanan itu adalah amin.
Amun, kemudian aminah, amanah. Nah, setelah itu juga sama. Dan kemudian kalau kita lihat arti daripada jurus apa ini nurse, ya, jadi merawat, memelihara, membesarkan. Setelah itu arti dari kata haomenet, haomenet dari kata om, alef, mem, nun dikasih taf, dikasih apa itu bentuk daripada orang-orang yang sudah selesai gitu ya. Jadi amin, jadi katakan amin, dan kekuatan yang berasal dari orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran dan mendapatkan kekuatan dari Allah di dalam darah Kristus dan menjadi orang yang baru. Surah itu adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa-bangsa. Jadi gereja itu sebenarnya adalah fungsinya dia memelihara bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa itu kepada sumbernya, kepada Bapa. Kemana pada Bapak? Nah, sore ini kembali kita lihat ini ya. Nah, aliran air kan dari atas ke bawah. Kita ingat ya, aliran air dari atas ke bawah. Saudara, inilah iman. Dari puncaknya, dari firmannya itu, dari Allah Bapa, ya, yang mengawali dan yang orisinil dari originator segala sesuatu, turun kemudian dalam air dan mengalir kemudian di sini. Nah, saya tanya sekarang, kapankah air itu kembali pada gunung? Nah, saudara perhatikan ini. Kapankah air kembali pada gunung? Saudara berasal dari laut, dan laut kemudian kena matahari, dan seluruh air yang menguap itu kembali hujan turun ke atasnya gunung-gunung ini. Jadi kalau kita lihat begini, jadi berjalannya iman kita berasal dari bumi ini kan, terus turun, turun, turun. Dan bagaimana dari bumi ini, iman kita yang kemudian matang dan memberkati bangsa-bangsa lain, dan buah kita itu kemudian menjadi terang. Terus itu mengalir dan kemudian menguap. Air itu kemudian kan terangkat kembali kan. Dan kemudian seluruh bangsa-bangsa yang sudah berhasil, kemuliaan Allah, berkat Allah ini, kemudian memberkati Allah kembali. Nah itu dari perjanjian lama. Jadi artinya apa? Jadi apa yang kita lakukan dalam iman kita itu akan memberkati bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa yang akan mendapatkan berkat dari Allah itu kemudian mengembalikan berkat itu memberkati Allah seperti hujan. Jadi perjalanan kita adalah yang pertama di bumi, sungai, air, dan perjalanan kita yang kedua di akhir zaman, saudara. Semua bangsa-bangsa memuji dia, memuliakan dia, memberkati Allah. Nah di situ, saudara. Jadi memberkati Allah bukan kita lebih hebat dari Allah, enggak. Mengembalikan seluruh berkat Allah itu untuk kemuliaan Allah. Itu arti memberkati Allah. Jadi kita jangan anti, kok kita memberkati Allah, bukan kita diberkati Allah. Ya kita diberkati Allah. Setelah kita diberkati Allah, kita memberkati Allah. Jadi bukan kita mampu memberkati Allah. Enggak bisa, saudara. Siapa yang memberkati Allah? Karena kita mendapatkan seluruh iman kita, emunah, maka kita kemudian dibawa ke dalam hidup yang betul-betul berhasil berbuah, dan daunnya tidak pernah layu, dan semua berjalan, terangkatlah semua kemuliaan Allah, dan bumi yang menjadi tempat kuasa kegelapan itu akhirnya mendapatkan satu kesempatan kemuliaan Allah, dan mereka kemudian terangkat semuanya. Nah, saudara, siapa yang terangkat di situ? Kemuliaan Allah. Tubuh kita terangkat, tubuh yang fana terangkat, tubuh yang hina akhirnya menjadi mulia, diangkat semua dan kembali kepada Allah. Saudara, ini sangat unik sebenarnya. Saya selama saya belajar iman, ya, pistos atau pistis atau dalam bahasa Greka, saudara, saya nggak bisa ketemu dengan satu apa ya penggambaran, penjelasan iman yang begitu lengkap di dalam gambaran hidup manusia. Itu hanya ada di Mazmur ini. Kitab Mazmur ini. Nah, kenapa kitab Mazmur ditaruh di depan? Mazmur 1 ini, saudara, itu ada alasannya. Kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menerima kemurahan hati Allah, kasih setia Allah, yang bersumber pada Allah. Jadi kalau saya ulangi, saya baca gitu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Nah, dibandingkan orang fasik, coba kita lihat orang fasik. Apa nilainya? Mutunya apa? Value-nya apa? Apa yang membuat mereka tuh ada harganya? Enggak ada, saudara. Dikatakan demikian. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupan angin. Sekam tahu, saudara? Itu kan gabah itu. Yang nggak ada gunanya, nggak bisa ditanam. Itu
ya hanya untuk dibakar. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi nilai kita, hidup kita, itu berasal dari mana? Berasal dari Bapa, terus mengalir, dan di situ ada Torah. Ada Torah. Torah itu artinya pedoman, direction. Artinya ini loh hidupmu. Kamu berjalan bersama dengan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah Allah lain. Ada 10 hukum yang Tuhan berikan. Dan itu merupakan satu kekuatan hati Allah. Apa intinya? Adalah kasih Bapa. Saudara, intinya adalah kasih. Jadi puncak daripada segala suatu permulaan hati Allah adalah kasih. Itu Alef. Ya, itu semua di sana. Jadi kasih itu dimulai dari kata apa? Dari kata A. Ya, kasih Bapa. Justru ini sesuatu yang apa ya? Kelihatannya kayaknya seperti apa ya? Kok cocok ya? Ini bukan cocok logis, saudara. Ini sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kita dalam bahasa yang Tuhan ciptakan dalam bahasa Ibrani, di dalam semua apa ya? Kalau kita ngomong keunikan dan bukan hanya kejinusan ya, karena ini mujizat, ajaib. Bahasa Ibrani itu ajaib sebenarnya. Kalau banyak orang nggak mau belajar, sayang, saudara. Itu sesuatu yang sangat ajaib sih bahasa Ibrani. Jadi Aleph itu menunjukkan permulaan segala sesuatu, dan permulaan dari kekuatan Allah, permulaan daripada motivasi semua mengapa Allah memberikan kita keselamatan. Saudara, itu semuanya berasal daripada Allah adalah kasih. Av, ya, Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, itu menunjukkan kata aman, emet, keset, itu adalah kasih Allah, kesetiaan Allah yang bisa kita rasakan. Nah, di sini kita lihat Mazmur itu menunjukkan bahwa Mazmur pasal 1, hidup orang yang beriman dan hidup orang yang tanpa iman. Hidup orang di dalam jalan benar dan hidup orang tidak di jalan benar. Nah, jalan benar atau aman emet itu dari Alef Mem. Ya. Begitu kasih nun, artinya apa? Bahwa Allah yang bekerja, Allah yang menyertai, Allah yang mendukung kita, Allah yang menopang kita. Alef, Mem, Nun. Kenapa Nun? Karena Allah menjadikan kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu kata Nun. Berbuah. Ya, jadi ini unik sekali. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana saya berbuah? Jadilah kamu penjala manusia. Karena Nun artinya ikan. Menjala ikan, menjala manusia. Jadi seseorang yang berbuah artinya apa? Siap untuk menjala manusia. Siap untuk menjadikan manusia itu memiliki dan merasakan buahnya. Dan mereka menerima biji firman Tuhan itu, kasih Allah, benih Allah itu. Ya, jadi disitulah kita melihat bahwa terang, kekuatan daripada hidup kita itu berasal daripada Tuhan. Dan iman adalah dari awal Alef sampai akhir daripada Nun dan menjadi terang He. Saudara, itu semua adalah arti daripada iman yang sejati. Jadi iman sejati bukan hanya dia menerima anugerah Tuhan, menerima Taurat, bukan. Dia harus menerima darah Kristus. Nah, ini artinya, saudara. Ya. Kita lihat gambar ini kan. Alef artinya kekuatan, yang memimpin, yang mengawali, yang first, alpha, arche, ya di situ. Nah, saudara, kemudian mem artinya sesuatu yang misteri, sesuatu yang betul-betul aneh yang terjadi, yang hanya bisa diselesaikan dengan air dan kematian atau darah. Dan kemudian ada vav. Vav itu apa? Ditegakkanlah, ditetapkanlah salib Kristus, kematian Kristus. Kan tadi mem kan? Dan ditetapkan, dipancangkan di sana, kemudian baru keluar kekuatan yang memberkati. Apa itu? Benih kehidupan baru yang terus-menerus. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi. Dunia akan melihat kasih Allah begitu jelas. Jadi Yohanes 3:16 itu inti daripada Yohanes 3:16 bagi kita adalah emunah. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dan melalui anaknya, kita percaya dan tidak dibinasakan. Saudara, itu ringkasan dari emunah Mazmur 1. Yohanes 3:16 itu serasi sejajar dengan arti Mazmur pasal 1 ayat 3. Begitu besar. Apa yang besar? Apa yang mengawali semua? Kasih Bapa itu. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Nah, yang kacau itu kan, yang betul-betul hancur itu, yang mem itu kan, yang banyak airnya, chaos dan semuanya, dan darah Kristus yang ada di sana. Dikatakan barang siapa percaya kepada dia, nah percaya kepada dia, saudara, itu pistos, emunah.
Dan baru ditetapkan di dalam darah Kristus kamu percaya, maka kamu hidup yang baru, kamu berbuah, dan kamu kemudian menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Tuhan melihat seluruh daripada hidupmu. Jadi kamu akan dilihat bagaimana kamu dilihat seperti kamu dilihat di dalam seluruh hidupmu adalah Allah sendiri yang ada dalam hidupmu. Nah, saudara, ini satu perjalanan yang sangat luas sebenarnya, kan? Jadi kalau tiga kata itu alef, mem, dan nun, sesudah artinya bahwa kekuatan darah yang terus-menerus akan menjadikan kita orang-orang yang beriman di dalam amin, di dalam aman, dan di dalam seluruh kesetiaan bersama dengan Allah. Itu dari kata emunah. Jadi gambarnya ini sangat bagus sekali, saudara, kalau kita lihat itu, kan. Jadi lambang-lambangnya itu, ini lambang semua bukan lambang biasa. Ini lambang yang sudah ada dan Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan pada bahasa, piktogram semuanya. So itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Ya. Jadi kalau kita lihat rahasianya itu apa? Nah, di sini kan. Nah, tadi saya beritahu kan, hak omet, gitu kan, hak omet. Nah, surat yang memberikan kekuatan memelihara kita seperti bayi, dikasih minum, kasih. Surat itu semuanya adalah berasal dari Allah semuanya. Allah memakai orang tua kita, memberi makan kita, menggendong anak-anak itu, digendong oleh papanya, oleh mamanya, dipelihara, dilindungi. Saudara, itu semua gambaran yang menunjukkan bahwa kekuatan darah Kristus itu adalah anak domba. Sehingga komunitas orang-orang Kristen itu menjadi komunitas yang kasihnya itu begitu bercahaya dan begitu indah, sampai orang itu terheran-heran dengan kondisi yang ada. Kok bisa orang-orang itu begitu hebat sekali? Ada orang begitu seperti orang-orang yang berdosa seperti Paulus bisa diterima, seorang penjahat yang, waduh, itu menakutkan. Gereja itu takut semua dengan Paulus. Karena dia membunuh orang Kristen dan ratus-ratus ribuan orang dikejar. Dan banyak yang dimasukkan penjara, banyak yang dibunuh, banyak yang dibantai oleh dia. Dan waktu dia menjadi percaya, saudara, kok bisa? Nah, itu adalah emunah. Kenapa emunah? Karena kemurahan Allah, karena kasih Allah, karena belas kasihan Allah. Maka Paulus mengatakan di antara semua rasul-rasul, akulah yang paling tidak berharga, yang tidak layak. Kenapa? Ya, yang lain kan nggak sejahat saya, nggak sekejam saya, nggak membunuh orang Kristen. Mungkin berbuat dosa ABC, tapi nggak pernah ngejar orang Kristen gitu, membunuh orang Kristen. Sampai Stefanus pun itu yang otaknya yang membunuh adalah Paulus, ya, atau Saulus. Jadi kita di sini belajar sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, ya, saudara. Jadi iman itu adalah pilar. Jadi amin, aman itu menunjukkan satu yang kokoh, yang mendasari seluruh hidup kita. Nah, itu adalah inti dari kata amin, aman, amun, atau eman, emun. Itu adalah emunah dari kata alef, mem, dan nun. Apa itu artinya? Kekuatan yang kokoh yang akan mendirikan, membangun seluruh daripada kehidupan di dalam kerajaannya, kehidupan kita. Dan itu adalah pilar. Jadi arti kata pilar itu adalah min, aman, dan kokoh, tegak. Dia adalah batu karangku, dia gunung batuku. Itu menunjukkan sesuatu yang aman, sesuatu yang amin. Dan bagaimana kita terima amin dan aman itu? Emun. Emun itu apa? Di dalam diri kita yang percaya. Jadi iman adalah, saudara, sesuatu kepercayaan yang berasal dari sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa, tidak dipercaya. Jadi ini agak sulit, ya. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa, tidak dipercaya, yaitu Allah. Jadi iman kita, kepercayaan kita berasal dari siapa? Karena Allah yang mempercayai kita dan memberikan kepercayaan kepada kita, kita percaya kepada Allah. Jadi iman adalah bentuk satu tindakan seperti Allah mengasihi saya mengasihi Allah. Allah mempercayai saya mempercayai Allah. Jadi saya bisa mempercayai Allah karena Allah yang lebih dahulu mempercayai saya. Jadi iman itu bekerja. Selama ini saya berpikir bahwa iman itu berasal diri saya. Oh, saya yang beriman. Saudara, itu di dalam pengertian orang-orang Yahudi bukan seperti itu, saudara. Saya dulu terjebak dengan pengertian teologi sistematika tentang iman. Itu sulit sekali melihat percaya saya adalah percayanya Allah. Sehingga percaya saya
berdasarkan percayanya Allah tidak akan berubah karena Allah saya percayai. Dia percaya saya, memberikan kepercayaannya kepada saya, dan saya percaya kepada Allah yang percaya saya. Nah, itu arti kata dari iman. Emunah. Jadi bisa nggak iman saya itu berubah? Nggak bisa, karena nggak bisa. Karena iman saya bukan karena saya percaya, tapi karena Tuhan percaya saya, Tuhan pilih saya, Tuhan menetapkan saya, Tuhan panggil saya, dan saya diberikan iman seperti itu. Dan lahirlah iman yang mengembalikan semua kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya, dan saya mengembalikan pada Tuhan, itu dikatakan emunah, setia, kasih setia, kasih yang mengembalikan semua kepada Allah, memberkati Allah. Nah itu sama. Jadi Allah memberkati saya dan seluruh hidup saya kembalikan untuk memberkati Allah. Itu emunah. Sesuatu yang sangat indah sebenarnya. Jadi ya saya harapkan saudara bisa menangkap ini. Jadi kalau kita dalam perjalanan hidup kita, jatuh bangun hidup kita, saudara itu adalah iman. Abraham juga mengalami, Ayub apalagi, Daud juga mengalami, dan semua orang mengalami. Tetapi, saudara, kita harus tetap percaya iman itu bukan berdasarkan pada saya jatuh dalam dosa, saya bisa melanggar ini. Bukan itu, saudara. Karena Tuhan percayakan saya dan Tuhan memberikan saya percaya, sehingga waktu saya percaya kembali pada Tuhan, seluruh dosa-dosa saya, kelemahan saya, terbatan saya, itu disempurnakan oleh Tuhan. Jadi ini contoh ini. Ada orang tanya, Pak, kalau saya kemudian ini tanya gitu ya, Pak, kalau orang membunuh papanya, ya membunuh papanya, apakah orang itu masuk surga? Ada yang ngajar di dalam agama-agama Timur, oh, orang yang membunuh mamanya, wah nggak masuk surga. Membunuh papanya, nggak masuk surga. Apalagi seorang istri membunuh suaminya, wah itu nggak masuk surga. Kenapa? Karena surga itu ada di hidupnya laki-laki. Kalau kamu nggak percaya laki-laki, nah itu pikiran-pikiran iman, walaupun salah gitu kan. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa iman itu kalau kita pelajari baik-baik secara agama itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Allah percaya saya. Karena memang kita nggak bisa dipercaya, saudara. Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus tidak pernah mempercayakan semua kepada manusia. Dia mempercayakan pada Bapa. Jadi orang-orang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada anak, kepada Yesus. Dalam Yohanes 14, Yohanes 17 itu kan. Allah memberikan kepadaku orang-orang yang dia berikan padaku, yang diberi percaya. Petrus percaya, engkau anak Allah Maha Tinggi. Oh, itu bukan kamu Petrus, itu Bapakku yang memberikan kepercayaan itu. Jadi Bapaknya yang memberi percaya itu kepada Petrus, dan Petrus mengungkapkan pada Yesus. Dan itu bukan kamu, tapi Bapakku. Nah, di sini kita melihat hanya di dalam Kristus, hanya di dalam pengetahuan emunah Kristus, saudara, itu akhirnya menemukan puncak kegenapan dari iman di atas segala iman. Yaitu apa? Amin. Yang tadi ya, kalau kita lihat. Nah, sudah di sini. Ini. Jadi, amin, aman, eman, emun, saudara, itu berasal dari apa? Dari alef, mem, dan nun. Dari kekuatan yang kepala kerbau itu di dalam darah Kristus yang menghidupkan baru, menjadikan baru. Itu arti dari kata a, alef, mem, dan nun. Tanpa darah Kristus, tanpa karya Kristus, saudara, tidak ada iman yang berasal dari Bapa. Jadi saudara, ini betul-betul kalau kita teliti baik-baik. Bapak, kalau saya percaya, saya selama ini percaya diri saya sendiri gimana? Ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu belum beriman dengan sungguh-sungguh. Kamu belum percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah emunah, kesetiaan. Dan kita bersyukur sekarang. Kenapa? Berarti selama ini saya bisa percaya. Itu ada amin, aman. Ada pendukung, penopang. Amin, doa, amin. Percaya. Kenapa? Tuhan yang tegak. Tuhan yang kokoh. Tuhan yang setia. Nah itu amin. Jadi bukan saya mengamin, oh amin, saya yang percaya. Bukan, kamu percaya apa yang sifat-sifat Allah itu dalam diri Allah itu menjanjikan pada kamu. Kamu percaya apa? Bukan kekuatan kamu, tapi Allah memelihara saya, Allah mendukung saya, Allah yang mengubahkan saya. Nah itu arti kata dari amin, aman, emunah, setia. Ya, oke. Nah setelah hari Sabtu nanti saya menjelaskan secara aplikatif ya kehidupan kita sehari dan bagaimana Abraham mengalami emunah itu. Ya,
jatuh bangunnya hidupnya dia dan sebagainya. Ya, oke, saya pikir cukup sekian. Nah, saudara bisa